Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi beberapa menit ke depan, saya akan berbincang-bincang dengan Ibu terkait pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus yang ada di sekolah yang Ibu pimpin sekarang. Baik Bu, langsung saja kita mulai pertanyaannya, yaitu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral yang ada di sekolah yang Ibu pimpin? Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Supardi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai saya untuk tugas CGP-nya di sini, berbicara dalam mengambil keputusan dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika tentunya dua persoalan yang sama-sama mengandung nilai baik. Kemudian kalau untuk rujukan moral, itu ketika ada satu kasus yang melanggar kebijakan itu sendiri. Baik Bu, kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama tadi kasus yang sama-sama benar seperti yang Ibu sampaikan di sini, kan ada dua kepentingan yang sama atau mengandung nilai kebajikan yang sama. Nah, bagaimana cara Ibu menjalankannya untuk pengambilan keputusan tersebut? Baik, jadi dalam menjalankan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama, menurut saya cukup sulit karena dua-duanya benar. Jadi caranya mungkin dilihat dulu objeknya siapa, mana yang menguntungkan banyak orang, atau kita bisa melihat mana yang manfaatnya lebih mementingkan orang banyak. Kira demikian. Iya, baik. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini apa saja, Bu? Terkait langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan dilema etika, terkadang dalam mengambil keputusan tidak mesti melalui beberapa tahap yang panjang. Iya. Terkadang kita hanya melihat kecenderungan menguntungkan orang banyak. Selain itu, biasanya juga saya meminta saran dari rekan guru utamanya yang senior sebelum mengambil keputusan, dan biasanya juga dipikirkan apakah keputusan yang saya ambil ini akan berdampak buruk bagi instansi atau sekolah dan pribadi saya sendiri. Iya, baik Bu. Menarik sekali. Selanjutnya, nah, hal-hal apa yang Ibu anggap sudah efektif nih dalam pengambilan keputusan? Jadi hal-hal yang saya anggap efektif apabila keputusan yang saya ambil itu diputuskan dengan meminimalkan pihak-pihak yang dirugikan. Baik. Seperti itu. Dalam pengambilan keputusan, mungkin ada tantangan yang Ibu hadapi. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan hal apa saja sih yang menjadi tantangan Ibu? Ya, namanya suatu keputusan pasti ada tantangan atau kendala. Biasanya kalau ada dua hal yang bertentangan, pasti kita bisa memuaskan kedua belah pihak. Akan tetapi kita harus berusaha untuk mengambil suatu keputusan yang lebih banyak manfaatnya dari kepentingan yang lebih besar. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan ini, apakah ada jadwal yang ditentukan atau penyelesaian kasusnya itu dilakukan secara langsung? Kalau jadwal secara khusus, saya kira tidak ada. Tetapi kita melihat kasus tersebut kalau sifatnya mendesak, maka keputusan itu segera saya lakukan dengan pertimbangan dari rekan-rekan guru. Akan tetapi ketika kasus itu sifatnya tidak mendesak, maka saya akan melakukan sharing terlebih dahulu melalui rapat guru dan mendengar pendapat mereka, utamanya guru senior di sekolah, sebelum saya mengambil keputusan. Seperti itu Pak Sukarno. Iya, baik Bu. Nah, sekarang Bu, bentuk prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan di sekolah?
bentuk prosedur yang biasa saya lakukan. Misalnya kasus itu perlu melibatkan guru kita. Jadi kita libatkan guru. Kalau misalnya kasus itu perlu perlibatan orang tua dan komite sekolah, maka kita akan libatkan orang tua dan komite sekolah. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu, adakah seseorang ataukah faktor-faktor yang membantu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi faktor-faktor yang membantu saya dalam mempermudah saya dalam mengambil suatu keputusan, tentunya dengan melibatkan beberapa unsur, yaitu guru-guru, utamanya guru-guru senior, komite dan orang tua siswa yang tentunya sangat membantu saya dalam mengambil suatu keputusan. Baik Bu, selanjutnya dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya, dalam mengambil keputusan pasti kita bisa memuaskan semua pihak. Iya. Cuman kita harus berusaha untuk meminimalisir pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan kita. Dan setelah itu kita akan berusaha untuk merangkul mereka agar nantinya mereka tidak akan merasa bahwa mereka itu seolah-olah dikucilkan. Iya. Seperti itu Pak Supardi. Baik Bu, terima kasih banyak Bu atas bincang-bincang kita hari ini. Pengalaman yang Ibu berikan kepada saya itu sangat berarti buat saya ke depannya. Baik Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi beberapa menit ke depan saya akan melakukan bincang-bincang dengan Ibu terkait bagaimana sih pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, utamanya kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu. Baik Bu, saya langsung saja. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Perlu diketahui bahwa rujukan moral dan dilema etika itu berbeda. Kalau rujukan moral itu kita sudah tentu ini benar ini salah. Tetapi kalau dilema etika itu adalah sebuah persoalan yang posisinya di mana kedua-duanya itu benar menurut nilai dan aturan. Itu menurut saya. Iya, baik Bu. Kemudian selanjutnya nih, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, utamanya nih, menurut yang Ibu tadi katakan bahwa ada kasus yang sama-sama benar, di mana kedua-duanya itu kan mengandung kepentingan yang sama atau mengandung nilai kebajikan yang sama. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan untuk kasus tersebut? Dalam pengambilan dilema etika itu tentunya itu sangat susah ya, karena semuanya sama-sama benar. Tetapi dilihat lagi, diprioritaskan lagi yang mana kira-kira pengambilan keputusan yang ini berpihak kepada keputusan orang banyak, pada kepentingan orang banyak, seperti itu. Jadi kita berpihak kepada kepentingan orang banyak. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu menurut Ibu yang seperti apa saja? Kalau langkah-langkahnya tidak ada spesifik sih, cuma kita jika mendapatkan persoalan dilema etika itu tentunya membutuhkan beberapa saran dari rekan-rekan, saran-saran untuk bisa dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan nanti. Oke, baik Bu ya. Selanjutnya pertanyaan saya, nah hal-hal apa yang Ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan yang telah Ibu laksanakan? Tentunya kita ini dalam pengambilan keputusan itu harus memprioritaskan pada kepentingan orang banyak. Dalam hal yang seperti ini, dalam pengambilan keputusan itu saya rasa itu sudah mencakup pada kepentingan halayak banyak, bagaimana keputusan itu berdampak baik untuk orang banyak, seperti itu. Iya. Dari yang Ibu paparkan tadi,
pasti dalam mengambil keputusan itu ada tantangan yang pernah Ibu hadapi. Mungkin Ibu bisa jelaskan hal-hal apa saja sih yang menjadi tantangan ketika Ibu mengambil sebuah keputusan? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa ada pasti tantangannya karena ini melibatkan hal benar ke yang benar, tetapi dilihat lagi kebutuhannya, apakah kasus ini membutuhkan waktu yang segera diputuskan atau betul-betul membutuhkan pertimbangan yang matang, mempertimbangkan saran-saran dari teman-teman sejawat untuk mengambil keputusan. Intinya bahwa keputusan yang diambil itu selalu berfokus pada kepentingan yang terbaik dan berfokus pada keputusan untuk yang inputnya ke orang banyak masyarakat atau lingkungan sekolah kita. Kalau dia yang melibatkan kasusnya guru ya kita membutuhkan saran-saran juga dari guru, tapi biasa juga kita mendapatkan dari masyarakat. Kita juga melibatkan stakeholder juga. Iya, baik Bu. Dalam pengambilan keputusan, apakah ada jadwal secara khusus yang Ibu tentukan untuk menyelesaikan sebuah kasus misalnya ketika membutuhkan penanganan secara langsung? Kiranya itu tidak ya, cuman kita mau mengambil keputusan itu biasanya langsung tergantung dari kebutuhan kasus tersebut. Apakah seperti tadi saya katakan bahwa jika dia membutuhkan waktu yang lumayan banyak berpikir untuk mengambil keputusan, kita buat seperti itu. Tetapi kalau seumpama tidak bisa diputuskan secara langsung, diputuskan secara langsung. Sesuai dengan pemaparan Ibu tadi, kira-kira apa nih bentuk prosedur yang biasa Ibu jalankan dalam mengambil sebuah keputusan? Menurut saya hal yang seperti itu dalam pengambilan keputusan itu sebenarnya kita harus solid bahwa dalam suatu lingkungan sekolah itu kita adalah sebuah keluarga, sebuah rumpun keluarga yang di dalamnya kita harus betul-betul bagaimana satu visi, satu misi untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Dalam pun keputusan itu tentunya kita harus solid juga. Pasti dalam pengambilan keputusan itu ada yang berkecil hati atau ada yang merasa terkucilkan. Dalam hal tersebut itu dimana peran kita bagaimana setelah mempertimbangkan atau memberikan masukan kepada anggota atau teman-teman bahwa ini yang seperti ini untuk kepentingan orang banyak, tentunya dengan tim perasaan-perasaan yang serasa kita yang sama, satu rasa, satu solidaritas kita dalam satu lingkungan sekolah itu akan mempengaruhi bentuk-bentuk keputusan kita nantinya. Seperti itu. Baik Bu. Terkait pemaparannya lagi, saya muncul dengan pertanyaan, adakah seseorang atau faktor yang membantu ketika Ibu mengambil suatu keputusan dilema etika di sekolah itu? Ya, tentu saja ada, karena walaupun kita sebagai penanggung jawab pengambil keputusan di sekolah, tentunya kita tidak serta-merta egois dalam pengambilan keputusan, harus mempertimbangkan banyak masukan-masukan dari rekan-rekan sejawat, kalau itu kepentingan rekan sejawat, atau mungkin bisa mengambil keputusan mempertimbangkan dari komite sekolah atau wakil dari masyarakat kalau itu menyangkut masalah masyarakat atau komite sekolah. Seperti itu. Pertanyaan terakhir saya, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi atau yang Ibu paparkan, adakah pembelajaran yang bisa dipetik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pelajarannya itu sangat bervariatif, tergantung dari kondisi di sekolah kita, khususnya di sekolah saya. Yang saya petik adalah bagaimana kita
bisa bersama-sama dan membersamai teman-teman rekan sejawat dalam dalam pengambilan keputusan itu. Jangan ada yang teman yang saling merasa terhakimi atau dari pengambilan keputusan itu. Setelah pengambilan keputusan itu kita berusaha mengupayakan bagaimana teman-teman itu merasakan kesadaran, oh iya benar seperti ini keputusannya, supaya kita tidak saling terpecah belah, kita tetap bersatu, tetap solid dalam rumpun keluarga tadi seperti yang saya jelaskan. Baik Bu, menarik sekali perbincangan kita hari ini terkait pengambilan keputusan. Jadi saya dapat simpulkan bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, mengambil keputusan itu tidak serta-merta harus merupakan keputusan kita sendiri, tetapi harus kita negosiasikan dengan teman-teman yang ada di sekolah dan unsur-unsur yang terkait dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, keputusan yang sifatnya mendesak atau urgent itu bisa diputuskan pada saat itu juga. Yang sifatnya membutuhkan penanganan yang memang betul-betul membutuhkan waktu, maka itulah yang dibicarakan secara bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah. Baik Bu, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini, sangat menarik, banyak manfaat yang bisa saya dapatkan. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan juga di sekolah yang saya tempati. Baik, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Pak. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan melakukan bincang-bincang terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak. Langsung saja Pak, baik saya mulai di pertanyaan pertama saya, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral di sekolah Bapak? ya. Begini Pak Supat, menurut saya kategorikan sebuah permasalahan itu ada dia masuk rujukan moral atau dilema etika ketika ada sebuah kasus yang melanggar dari nilai kebajikan itu sendiri, sedangkan dilema etika itu dua persoalan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Artinya dia benar-benar sama-sama benar ya Pak. ya. Iya. Baik Pak, selanjutnya Pak, kemudian dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, utamanya dalam kasus-kasus yang menurut tadi Bapak itu sama-sama benar, seperti yang Bapak sampaikan, di mana mengandung dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Terkait hal itu, dalam mengambil keputusan menurut saya cukup sulit sebenarnya, tapi ada beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Mungkin caranya yang pertama, kita melihat dulu permasalahan dan objeknya siapa atau siapa yang melakukan permasalahan tersebut. Terus dalam pengambilan keputusan kita akan melihat bagaimana apakah menguntungkan lebih banyak orang atau kita bisa melihat mana yang manfaatnya untuk banyak orang. Seperti itu. Jadi yang mudaratnya lebih Ya, banyak, itu itulah yang yang kita menjadi ambil, ya. keputusan. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika itu yang seperti apa saja Pak di sekolah? Ya. Terkadang dalam pengambilan keputusan tidak mesti melalui beberapa tahap yang panjang. Terkadang kita hanya melihat permasalahannya menguntungkan orang banyak. Selain itu bisa juga saya meminta saran dari beberapa rekan guru, terutama guru senior dalam pengambilan keputusan, dan biasanya juga dipikirkan apakah keputusan yang saya ambil itu akan berdampak bagi instansi, terutama sekolah saya atau pribadi saya sendiri. Seperti itu Pak. Baik Pak, kemudian menurut Bapak hal-hal apa yang biasanya Bapak anggap sudah efektif dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Ya, hal-hal yang saya anggap sudah efektif apabila
dalam pengambilan keputusan itu betul-betul memberikan kepuasan kepada, artinya tidak ada yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan, dan juga mungkin waktunya dalam pengambilan keputusan tidak disimpan secara berlarut-larut seperti itu, Pak. Jadi diselesaikan sesegera mungkin. Iya. Iya. Baik Pak, selanjutnya dalam pengambilan keputusan Pak, adakah tantangan yang Bapak hadapi? Bisa mungkin Bapak jelaskan tantangan seperti apa yang biasa Bapak temukan? Dalam pengambilan keputusan, tantangan yang saya hadapi itu mungkin dari permasalahan misal guru atau ada orang tua siswa. Mungkin permasalahan cara ini tantangannya mungkin dari segi menyelesaikan permasalahan tersebut, karena kita butuh proses. Itu tantangan yang utama, dan mungkin dari segi waktunya juga. Jadi kalau ada permasalahan mana yang mungkin butuh proses dan mana yang cepat. Seperti itu, Pak. Baik Pak. Selanjutnya Pak, dalam mengambil sebuah keputusan nih, apakah ada jadwal tertentu yang biasanya Bapak ambil, atau dilakukan secara langsung saja untuk menyelesaikan sebuah kasus? Terkait jadwal dalam pemecahan masalah atau menyelesaikan sebuah kasus, saya tidak terikat oleh waktu. Jadi jika terjadi suatu permasalahan, apakah dia urgent untuk diselesaikan secepat mungkin, atau bisa menunggu waktu, atau butuh proses dalam penyelesaiannya. Saya kira seperti itu. Terkait dengan penjelasan Bapak tadi, selanjutnya Pak, bentuk prosedur seperti apa sih yang biasanya Bapak ambil atau Bapak jalankan? Prosedurnya itu dalam pengambilan keputusan, apakah kalau melibatkan guru itu harus secara langsung prosedurnya, berarti saya langsung dengan guru tersebut. Tetapi apabila terkait dengan masalah siswa atau murid yang akan melibatkan orang tua, prosedurnya itu saya berkomunikasi dulu atau sharing kepada rekan sejawat untuk mencarikan solusinya sebelum memanggil orang tua tersebut. Baik Pak, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor yang membantu untuk mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, utamanya untuk dilema etika ini Pak? Ya, untuk seseorang yang atau faktor yang membantu, salah satunya itu rekan sejawat. Di sini terdapat banyak guru yang lebih senior dari saya dan sudah lama juga di sekolah ini. Biasanya mereka lah faktor-faktor yang membantu atau mendukung dalam untuk menyelesaikan masalah-masalah dilema etika di sekolah. Iya. Baik Pak, pertanyaan terakhir saya Pak, dari semua yang tadi Bapak sudah sampaikan, kira-kira adakah pembelajaran yang bisa Bapak petik dalam mengambil sebuah keputusan, utamanya dilema etika ini? Baik Pak, untuk terkait dilema etika ini, yang pernah saya lakukan itu keputusan dalam pengambilan keputusan, pembelajaran yang kita ambil bahwa tidak semua masalah yang kita selesaikan akan menyenangkan semua orang. Kadang harus ada yang merasa penting penyelesaian masalahnya terselesaikan. Dalam pengambilan keputusan, terutama ilmu etika, kita mungkin dalam permasalahan kita harus seefektif mungkin atau seefisien mungkin, atau jika terjadi permasalahan kita harus secepatnya. Itu pembelajaran yang ambil, kita tidak boleh menyimpan masalah, apalagi terkait siswa atau orang tua siswa. Saya kira seperti itu. Jadi intinya di sini untuk menyelesaikan sebuah masalah itu harus memerlukan koordinasi yang baik dengan rekan-rekan, dan yang urgent itu diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang sifatnya memang membutuhkan waktu, maka didiskusikan dengan rekan-rekan sejawat. Baik Pak, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini.
pengalaman yang Bapak berikan kepada saya itu sangat berharga. Semoga nanti saya bisa terapkan ke depannya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum.